Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madzakiatus Zakiah dari IATD. Saya di sini dari mahasiswa IAIN Salatiga. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan tema pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Virus COVID-19 ini telah menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia, dan pertama kalinya tersebar di daerah negara Wuhan, Cina. Nah, kalian sudah tahu kan apa COVID-19 itu? Ya, saya di sini untuk menerangkan sedikit. COVID-19 ialah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kebanyakan virus ini tertular dengan melalui percikan air liur, menyentuh tangan orang yang terinfeksi virus ini, lalu air tinja, kemudian melalui batuk bersin. COVID-19 ini masa inkubasi belum diketahui secara pasti, tapi adanya timbul dalam jangka 2-14 hari. Wabah ini akan terlihat sendiri. Wabah ini masuk ke Indonesia. Diumumkan bahwa adanya kasus COVID-19 pada tanggal 19 Maret 2020. Adapun gejalanya sebagai berikut. Munculnya COVID-19 ini yaitu 1. Hidung beringus, sakit kepala. 3. Batuk dengan lendir. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam tinggi. 6. Merasa tidak enak badannya. Kemudian 7. Sesak napas atau nyeri dadanya. Itulah gejala-gejalanya. Virus ini banyak memengaruhi oleh masyarakat, seperti adanya sholat berjamaah di masjid, kemudian harus berjaga jarak dengan orang, kemudian banyak wilayah-wilayah yang di lockdown, dan social distancing yang menyebabkan hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia atau semua wilayah negara lain juga itu menjadi mati total. Di Indonesia kemarin di bulan Ramadan ada penerapan adanya PSBB di Indonesia. Nah, di masyarakat Indonesia ini kita memiliki pedoman hidup, yaitu sebagai Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan dalam keadaan seperti ini, pandemi COVID-19. 1. Yaitu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung nilai religius sekaligus dasar dalam spiritual agama. Contohnya seperti kita dipercayai bahwa Tuhan itu ada di dalam agama Islam, kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa dan berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti kita dalam pandemi COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat saling tolong menolong. Contoh, menyalurkan dana sosial, menyalurkan bantuan masker, serta obat-obatan, serta anggota kesehatan dari pemerintah. Kemudian sila ketiga
yaitu Persatuan Indonesia, bahwa memiliki arti sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap bersatu dalam penerapan sila ini dalam pandemi COVID-19, misalnya menjaga jarak antar orang, selalu mematuhi himbauan pemerintah seperti memakai masker saat berpergian, menghindari kerumunan banyak orang, cuci tangan saat pergi, kemudian tidak berkunjung ke wilayah yang sudah zona merah. Artinya kita harus di rumah saja. Itulah kata biasanya yang disebut di rumah saja. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi awal dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Misalnya seperti diadakannya dari himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown dengan istilah di rumah saja. Mungkin seperti itu. Selanjutnya sila kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki arti yaitu negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Itu misalnya kita harus menyeimbangi antara hak dan kewajiban kita. Seperti dalam pandemi ini untuk keluar dengan masalah pribadi atau dengan yang lainnya. Kemudian di sini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Dan pemimpin itu harus memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat harus mematuhi aturan arahan terhadap pemerintah. Ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk mencegah virus corona ini. Di antaranya yaitu 1. Mencuci tangan dengan benar dan memakai sabun atau gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, menggunakan masker kain jika saat berpergian keluar rumah agar terhindar dari virus ini. Kemudian yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh kita dengan melakukan berolahraga secara teratur, yaitu mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran hijau yang segar, kemudian telur, ikan, daging tanpa lemak, dan berjemur di atas teriknya matahari agar lebih sehat. Kemudian yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri agar tidak menular ke orang lain jika kita berada di wilayah satu ke wilayah lain. Kemudian kelima, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Kemudian yang keenam, hindari kontak dengan hewan. Pesan dari tim komunikasi COVID-19 di Indonesia yaitu 1. Agar terhindar dari COVID-19 ini, Raisa menyebutkan bahwa selalu merekomendasikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menggunakan
produk hand sanitizer. Kemudian sekian, terima kasih dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.